Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini saya Arka akan membahas alur cerita. Film berjudul Lapor, bercerita tentang seorang narapidana yang kabur dari penjara, hingga tak sengaja menyambangi rumah janda. Oke, tidak usah berlama-lama, bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Assalamualaikum sahabat channel Action Movie. Jangan lupa dukung kami, insya Allah sedikitnya 30% dari hasil YouTube saya akan santunkan buat anak yatim. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang janda bernama Adele. Setelah diceraikan oleh suaminya, kini Adele hanya hidup berdua dengan anaknya yang bernama Henry. Diketahui mereka bertahan hidup dengan bermodalkan sisa tabungan Adele. Sementara, mantan suami Adele sendiri sudah mempunyai keluarga baru dan jarang sekali memikirkan nasib anak mereka, yaitu Henry. Henry yang tidak mau membuat ibunya terus bersedih. Sesekali Henry berusaha menghibur dengan memberikannya sebuah kertas kupon, yang mana si ibu bisa memilih dan menyuruh Henry melakukan apa saja yang diinginkan oleh Adele ibunya. Seperti memijat, menemani menonton bioskop, atau membawa ibunya ke tempat dansa. Hal tersebut agar si ibu masih bisa terus merasakan apa yang biasa ia rasakan bersama mantannya dulu. Walaupun begitu, sepertinya sih ibu masih belum bisa melupakan trauma yang ia alami setelah ditinggal oleh mantan suaminya. Suatu hari si ibu dan Henry pergi ke supermarket untuk membeli sebuah baju. Saat si ibu sedang memilih baju untuk Henry, Henry meminta izin untuk melihat komik keluaran terbaru yang terpajang di sana. Si ibu mengizinkannya, asalkan Henry tidak berkeliaran terlalu jauh. Ketika Henry sedang melihat-lihat komik tersebut, tiba-tiba ia dihampiri oleh seorang pria dengan luka tusuk di perutnya. Henry yang polos mencoba memberitahu kalau perut si pria itu terluka. Si pria menjawab kalau ia sudah tahu. Dan karena itu, si pria meminta tolong kepada Henry untuk mengobati lukanya. Si pria juga bertanya dengan siapakah Henry datang ke sini. Henry mengatakan kalau ia datang bersama Adele ibunya. Kemudian Henry pun membawa si pria bertemu dengan ibunya. Di sini, si pria mengatakan kepada Adele kalau ia sedang terluka dan sekarang membutuhkan pertolongan mereka. Si pria juga mengenalkan dirinya dengan nama Frank. Melihat Henry bersama pria tak dikenal, lantas Adele pun menjadi ketakutan. Namun tampak Frank tidak mau memberi pilihan kepada Adele untuk tetap mengobati lukanya. Takut anaknya diapa-apakan, Adele dengan terpaksa segera membayar belanja, lalu pulang dengan membawa Frank. Di tengah perjalanan, tidak ada percakapan sama sekali, karena Adele dan Henry tampak gelisah dengan kehadiran Frank. Sesampainya di rumah, kebetulan tersiar berita yang menunjukkan wajah Frank di TV. Pada akhirnya, Frank sedikit menceritakan kalau sebenarnya ia baru saja kabur dari rumah sakit. Namun bukan rumah sakit pada umumnya, melainkan rumah sakit penjara. Artinya Frank ini adalah narapidana yang sedang kabur. Adele dan Henry yang mendengarnya menjadi semakin ketakutan dan hanya bisa diam. Di sini, Frank mengatakan kalau ia hanya ingin menumpang di rumah ini selama 1 hari, karena sebelumnya kaki Frank terkilir diakibatkan jatuh dari lantai 2 saat mencoba kabur. Frank juga berjanji tidak akan macam-macam kepada mereka, asalkan mereka mau merahasiakan keberadaan Frank di sini. Mendengar hal tersebut, Adele akhirnya mengizinkan Frank untuk menginap di rumahnya, asalkan ada jaminan kalau Frank tidak akan menyakiti mereka. Frank menjawab kalau ia tidak bisa memberikan jaminan apapun, namun selama ini Frank tidak pernah berbuat jahat kepada orang yang tidak bersalah. Kemudian demi membuat seolah-olah hal ini adalah penculikan, Frank meminta izin kepada Adele untuk mengikat tubuh Adele ke kursi, yaitu agar Adele tidak disalahkan jika sewaktu-waktu polisi datang. Setelah itu, Frank mencuci daging yang ada di kulkas dengan niat untuk menyiapkan makanan. Melihat keahlian Frank dalam memasak, Adele dan Henry seketika kagum kepada Frank. Kemudian mereka pun menyantap makanan tersebut bersama-sama. Dan Frank tidak lupa menyuapi Adele, yaitu agar mereka sadar kalau Frank bukan seperti apa yang selama ini disiarkan di berita.
Malam harinya, Frank, yang merasa kondisi di luar sudah aman, ia pun melepaskan Adele dari ikatannya. Karena Frank juga tidak tega melihat Adele terus diikat. Kemudian, Frank mempersilahkan Adele dan Henry untuk beristirahat. Adele dan Henry tidur di kamarnya masing-masing. Sementara Frank lebih memilih tidur di sofa. Keesokan harinya, saat Henry terbangun, ternyata Frank sudah menyiapkan mereka sarapan. Sambil menyantap makanan itu, Henry terus melihat ke koran yang memberitakan Frank sedang dicari polisi. Frank yang menyadarinya, ia pun mengatakan kalau media selalu melebih-lebihkan dengan 10 fakta dan 90%-nya kebohongan. Tak lama datang Adele yang baru saja mandi dan bersiap untuk makan bersama. Di sini Frank bertanya kepada Adele kapan keberangkatan kereta dari sini ke Kanada. Sayangnya, Adele tidak mengetahui keberangkatan kereta tersebut. Breakfast? Setelah mereka makan bersama, Frank mulai menyelesaikan pekerjaan rumah, seperti menambal tembok yang sudah mulai keropos, serta memperbaiki mobil Adele. Bukan hanya itu, Frank juga mengajari Henry cara bermain bisbol yang benar. Setelah bekerja seharian, Adele akhirnya sadar kalau Frank ini memang bukan orang jahat yang harus ditakuti. Sebagai bentuk balas budi, Adele pun terlihat bersedia menjahitkan celana Frank yang sobek. Di sini Frank tak sengaja melihat luka di kaki Adele. Lantas ia bertanya dari mana luka ini Adele dapatkan. Adele mengatakan kalau luka itu ia dapat setelah Adele terjatuh saat sedang latihan berdansa. Tak lama kemudian terdengar suara ketukan pintu, dan Frank segera menyandera. Adele lalu menyuruh Henry berbohong dengan mengatakan kalau Adele sedang tidak ada di rumah. Ternyata yang datang ke sana adalah tetangganya, sambil membawa seember buah persik. Si tetangga bertanya di mana ibu Henry sekarang. Henry menjawab kalau ibunya sedang pergi ke pasar dan tidak ada di rumah. Mendengar hal itu, si tetangga memberitahu kalau ada narapidana kabur ke komplek mereka, sehingga Henry dan Adele harus lebih berhati-hati. Kemudian si tetangga memberikan buah persik yang ia bawa, karena kebetulan ia baru saja memanen buah persik. Setelah menutup pintu dan melihat tetangganya telah pergi, Henry langsung memberitahu Frank kalau semuanya sudah aman. Frank yang melihat buah persik tersebut, ia pun mengatakan kalau buah ini cukup baik. Namun sayangnya, buahnya sudah terlalu matang sehingga tidak mungkin bisa dihabiskan dalam beberapa hari ke depan. Di sini Frank meminta izin kepada Adele untuk membuat kue menggunakan buah persik tersebut. Setelah Adele mengizinkannya, Frank pun segera mengajak Adele dan Henry untuk ikut membantu, sambil mengajari mereka bagaimana cara membuat kue yang enak. Dimulai dari cara memotong kulit buah persik, membuat adonan hingga memberitahu takaran yang pas untuk membuat kue tersebut. It's all about instinct. The whole thing. Pada akhirnya, mereka berhasil membuat kue yang sangat enak dan mereka langsung menyantapnya. Terlihat Frank dan Adele kini mulai dekat, mengingat sosok seperti Frank Lan yang sebenarnya Adele idam-idamkan selama ini. Tak lama kemudian, di luar banyak sekali polisi yang terus berkeliaran, mencari keberadaan Frank di sini. Frank akhirnya memutuskan untuk segera pergi dari rumah Adele. Apalagi sebelumnya, Frank hanya meminta Adele dan Henry mengizinkannya untuk tinggal 1 hari. Akan tetapi, Adele malah mencegah Frank sambil mengatakan kalau Frank bisa tinggal di sini beberapa hari lagi daripada Frank keluar tanpa tahu arah dan tujuan. Mendengar hal itu, Frank pun akhirnya bersedia tinggal di rumah Adele selama beberapa hari sambil memikirkan akan kemanakah Frank pergi. Keesokan harinya, seperti biasa, Frank selalu membuatkan sarapan untuk mereka berdua. Bahkan Frank juga kembali membereskan rumah, seperti memotong kayu dan memperbaiki tangga. Bukan hanya itu, Frank juga tidak lupa mengganti ban mobil Adele yang sudah gundul, serta membersihkan talang rumah yang tersumbat akibat dedaunan yang jatuh. Hal-hal tersebut tentu membuat Adele semakin simpatik kepada Frank. Siang itu Henry disuruh untuk
berbelanja bahan makanan ke toko langganan keluarga mereka. Dengan semangat, Henry pergi ke toko itu menggunakan sepeda. Sesampainya di sana, Henry langsung mencari barang-barang yang sudah ditulis di dalam kertas. Tak lama dari itu, Henry tak sengaja melihat seorang gadis usianya yang mengajak Henry berbicara. Henry pun segera membalas perbincangannya, dan diketahui gadis ini bernama Sarah. Saat hendak pulang ke rumah, Henry dibuat sangat bahagia karena barusan ia sempat mengobrol dengan Sarah. Saking senangnya, Henry sampai lupa mengunci pintu rumah. Hingga salah satu tetangganya tiba-tiba masuk ke dalam. Beruntung Frank segera menahan Henry dan menyuruh Adele untuk menemui tetangganya tersebut. Ternyata si tetangga ingin menitipkan anaknya yang merupakan seorang disabilitas kepada Adele. Hal itu dikarenakan si tetangga ada urusan keluar kota untuk beberapa waktu. Karena tidak bisa menolak, akhirnya Adele bersedia menjaga anak si tetangga tersebut sampai ibunya kembali. Walaupun begitu, Frank sama sekali tidak keberatan. Bahkan ia langsung berkenalan dengan anak itu. Kemudian Frank mengajak mereka bermain bisbol bersama. Terlihat Frank juga mengajari Adele bagaimana cara memukul bola yang benar. Adele tampak gugup, namun akhirnya ia pun bisa memukul bola tersebut. There you go. Setelah itu, mereka berkumpul di balkon rumah sambil bersantai ria. Hingga malam harinya, mereka menonton acara TV di ruang tamu. Terlihat berita di TV yang terus mengabarkan kalau narapidana bernama Frank masih belum bisa diketemukan. Tak lama dari itu, si tetangga kembali untuk mengambil anaknya, dan Frank segera bersembunyi. Di sini si anak mencoba memberitahu ibunya kalau narapidana yang sedang dicari polisi ada di rumah ini. Akan tetapi, karena si anak mempunyai keterbatasan, sehingga ia tidak mampu mengatakannya dengan jelas. Hal tersebut malah membuat si tetangga merasa kalau anaknya ini cerewet dan langsung menamparnya. Kemudian si tetangga membawa anaknya pulang. Keesokan harinya, Henry pergi ke sekolah, dan di sini ia kembali bertemu dengan Sarah. Mereka yang mulai beranjak remaja, sedikit memiliki rasa satu sama lain atau sering disebut cinta monyet. Saat Henry di perpustakaan, ia duduk di dekat Sarah dan mulai mengobrol. Di sini Sarah curhat mengenai ibunya yang selalu saja mengusir Sarah dari rumah ketika pacar ibunya datang. Menyadari ibu Henry adalah seorang janda sama seperti ibunya lantas Sarah bertanya, apakah ibu Henry juga seperti itu? Henry mengatakan kalau ibunya selalu murung, namun setelah menemukan seorang pria, si ibu sekarang tampak bahagia. Does he have charisma? Maybe. Keesokan harinya, tiba-tiba ayah kandung Henry mengajak Henry untuk makan malam bersama dengan keluarga baru ayahnya. Mereka pergi ke restoran, dan di sini Henry tampak gugup ketika Henry disuruh ayahnya untuk berkenalan dengan saudara tirinya. Says I don't. Singkat cerita, setelah makan malam bersama, Henry kembali diantar pulang. Saat ia masuk ke dalam rumah, Henry tak sengaja melihat ibunya sedang asyik berdansa bersama Frank. Menyadari Henry telah datang, si ibu langsung menghentikan dansanya. Dan di sini si ibu memberitahu mengenai rencana mereka. Ternyata si ibu dan Frank berencana akan pindah ke Kanada dan tinggal di sana. Terlihat juga Frank yang brewoknya sudah dicukur. Si ibu juga berharap kalau Henry akan mau dan betah tinggal di Kanada bersama mereka. Mendengar hal tersebut, Henry pun ikut bahagia karena kebetulan Henry juga menyukai negara Kanada. A family. Keesokan harinya, mereka mulai mengamati barang-barang yang akan mereka bawa ke Kanada. Frank menyuruh Henry untuk tidak membawa semua mainan yang ia punya, dan Frank janji akan membelikan mainan baru untuk Henry di sana. Kemudian Frank membantu Adele mengamati barang-barang pribadi miliknya. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba Henry pergi dari rumah karena Henry ingin berpamitan dulu dengan Sarah. Setelah bertemu, mereka pun menghabiskan waktu bersama sebelum Henry pindah ke Kanada. Di sisi lain, Adele bercerita kepada Frank mengenai alasan dirinya dulu bercerai dengan mantan suaminya. Saat itu suaminya begitu kasar karena Adele telat mempunyai anak, namun setelah ia melahirkan Henry, si suami malah kepincut dengan wanita lain. Mendengar hal itu, Frank meyakinkan Adele kalau dirinya adalah orang yang bertanggung jawab, yang siap menjaga Adele dan Henry sampai kapanpun. Di sini Frank juga bercerita mengenai dirinya bisa masuk ke dalam penjara.
Ternyata Frank dulu dikambing hitamkan oleh kelompok gangsternya sendiri atas berbagai pembunuhan. Setelah itu mereka mengepel serta membersihkan seisi rumah. Keesokan harinya, sebelum mereka benar-benar pergi, Henry menyempatkan mendatangi rumah ayah kandungnya, lalu menitipkan sebuah surat sebagai ucapan perpisahan. Saat Henry akan kembali pulang, ia malah dihampiri oleh seorang polisi yang menawari Henry. Tumpangan Henry sempat menolak, namun si polisi tetap bersikukuh ingin mengantar Henry. Pada akhirnya Henry Paul terpaksa menumpang di mobil tersebut. Sesampainya di rumah, Adele dibuat kaget setelah melihat Henry pulang bersama seorang polisi. Si polisi sempat melontarkan beberapa pertanyaan, dan untungnya Adele mampu menjawab semua pertanyaan itu. Si polisi yang melihat mereka akan pindah, malah membantu Adele dulu mengangkuti barang-barang dari dalam rumah ke mobil. Sementara Frank sendiri bersembunyi di lantai atas. Setelah polisi itu pergi, Adele dan Henry menghampiri Frank dan Frank mengatakan kalau mereka harus segera pergi sekarang. Namun karena mereka membutuhkan uang, Adele pun meminta Frank menunggu sebentar sementara ia dan Henry akan mengambil semua tabungannya di bank. Singkat waktu, sesampainya di bank, teller di sana bertanya-tanya kenapa Adele ingin mengambil semua uang tabungannya. Adele mengatakan kalau mereka akan pindah ke luar kota. Setelah mencairkan semua uang tabungannya, Adele dan Henry Paul segera bergegas pulang. Sementara itu Frank yang berada di rumah, ia dikagetkan dengan kedatangan tetangganya. Frank yang tidak sempat bersembunyi, ia pun beralasan kalau dirinya adalah seorang petugas yang diminta Adele untuk membereskan rumahnya. Walaupun si tetangga tampak percaya, Frank tetap khawatir kalau si tetangga sebenarnya tahu siapa Frank sebenarnya. Tak lama Adele dan Henry datang, lalu mereka bergegas untuk pergi. Sayangnya, bersamaan dengan itu para polisi sudah mengepung rumah Adele. Artinya, si tetangga sudah melaporkan tentang keberadaan Frank. Merasa sudah terpojok, Frank pun akhirnya mengikat Adele agar Adele tidak dianggap bersekongkol dengan Frank. Just to have another 3 days with you. You're a fine boy, Henry. Lalu Frank menyerahkan diri kepada para polisi. Diketahui atas aksinya itu, Frank dijatuhi hukuman 10 tahun penjara karena sudah melarikan diri, dan ditambah 15 tahun penjara karena sudah menyekap Adele. Ketika Frank sudah di penjara, Adele mencoba memberi kesaksian kepada hakim kalau Frank adalah orang baik dan sama sekali tidak pernah berniat mencelakainya. Namun karena hal itu, Frank malah dipindahkan ke penjara yang jauh dari kediaman rumah Adele. Bertahun-tahun, Adele terus menunggu bebasnya Frank karena Adele sangat mencintainya. Sementara itu Henry yang kini mulai tumbuh dewasa, ia pun memutuskan untuk tinggal di rumah ayah kandungnya. Tahun-tahun berlalu, dan kini Henry mulai membiasakan diri untuk tinggal bersama ayahnya. Dan Henry juga sekarang berpacaran dengan seorang wanita, yaitu Sarah. Singkat cerita, Henry kini sukses membangun berbagai restoran kue yang resepnya ia dapatkan dari Frank dulu. Henry yang tidak akan pernah melupakan Frank, ia pun sesekali mengirim surat kepada Frank yang kini masih mendekam di dalam penjara. Frank juga sering menulis surat kepada Henry, karena Frank sangat bangga dengan kesuksesan Henry sekarang. Di sisi lain Henry kini sudah mempunyai istri yaitu Sarah. 25 tahun berlalu, akhirnya Frank bisa benar-benar bebas dari penjara. Saat ia akan keluar, ternyata di sana sudah ada Adele yang selamat. Ini terus menunggu Frank. Walaupun sudah berpuluh-puluh tahun, akan tetapi cinta mereka masih bersemi. Bahkan mereka juga memutuskan untuk tinggal bersama. Kemudian film pun tamat. Bagaimana menurut kalian? Kisah yang mungkin dapat kita ambil dari film ini, salah satunya adalah, semua kepahitan dalam hidup pasti akan berlalu. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Acen Movies.